Oke, saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan sosialisasi ya mengenai kelas online pemula program G2G Korea by Korea Mandiri. Jadi buat teman-teman yang baru banget belajar bahasa Korea, yang pengen ya belajar bahasa Korea, kita sediakan kelas online. Karena mungkin Anda ada kesibukan kerja dan lain sebagainya, kita sediakan kelas online untuk membantu Anda lah, salah satunya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sosialisasinya teman-teman. Silahkan dilihat di situ. Nih ya, untuk yang pertama di sini adalah kita di sini adalah pusat pendidikan ya. Jadi bukan LPK, teman-teman. Kita statusnya adalah masih pusat pendidikan bahasa Korea. Jadi bukan LPK, teman-teman. Bedanya apa? Sama aja sebetulnya ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan LPK karena tujuan akhirnya itu sama, teman-teman. Seperti itu ya. Yang membedakan biasanya nanti hanya biaya saja seperti itu. Kita coba next slide. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, apa itu program G2G? G2G itu apa sih, teman-teman? G2G kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah government to government. Artinya adalah pemerintah dengan pemerintah. Jadi di sini dimaksudkan adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Mengenai apa? Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea berdasarkan Employment Permit System atau EPS. Ya, ini dibahas di textbook nanti ada, teman-teman. EPS itu kalau diartikan dalam bahasanya adalah sistem izin kerja. Ya, jadi gimana caranya orang Indonesia bisa bekerja ke Korea dengan proses yang legal. Ya, tapi nanti pakainya adalah visa E9 ya, non profesional seperti itu. Ini ya, jadi G2G itu government to government, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea mengenai penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja ke Korea ya dengan skema yang paling aman itu adalah dengan program G2G seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Kalau program G2G itu sudah dipastikan terjamin keamanannya. Jadi tidak ada penipuan, tidak ada lain sebagainya. Kecuali nanti ada oknum nih ya. Misalkan teman-teman daftar di sini, kemudian dia biayanya segini sekian puluh juta gitu. Ternyata ya seperti itu. Itu oknum biasanya, teman. Kalau dari segi BP2MI mereka terbuka ya. Jadi tidak ada yang namanya scam dan lain sebagainya. Kita coba next slide, teman-teman, mengenai ini. Oke, alur proses penempatan PMI G2G Korea. Ini ada alur prosesnya. Mungkin akan terlihat pendek ya kalau saya jelaskan, tapi nanti aktualnya adalah panjang ya, Robert. Oke, alurnya adalah yang pertama, sini tahapan kerja ke Korea. Saya kutip dari kerja di Korea, nih untuk Instagramnya. Yang pertama adalah belajar bahasa, paling bawah itu belajar bahasa. Nah, untuk belajar adalah teman-teman bisa mendaftar kursus lewat lembaga dan lain sebagainya, atau Anda bisa apa namanya ya, Robert? Lewat di pusat pendidikan atau satu lagi bisa mandiri. Ya, jadi Anda itu untuk belajar bahasa Korea, BP2M itu tidak mengharuskan Anda belajar lewat lembaga dan lain sebagainya. Tapi Anda juga bisa belajar secara mandiri di rumah, misalkan pakai YouTube dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya Anda punya budget untuk belajar, ya Anda bisa ke Hakwon, ke sekolahan, ya sekolah bahasa Korea, entah itu di LPK, entah itu pusat pendidikan dan lain sebagainya, itu boleh seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti sudah belajar, ya belajar bahasa Korea, belajar IPS topik dan lain sebagainya, Anda wajib mengikuti yang namanya ujian IPS topik dan skill test. Jadi per tahun 2024, ujian IPS topik Korea sudah kembali normal. Yakni ada dua tahap. Pertama ujian UBT. UBT itu apa? UBT adalah kemampuan bahasa Korea. Oke. Jadi kayak mengerjakan 20 reading dan 20 listening. Kemudian dilanjutkan, ya, jika dinyatakan lulus untuk UBT-nya, Anda akan mendapatkan hak untuk mengikuti ujian skill test. Skill testnya apa, Sam? Skill testnya banyak, teman-teman ya. Mengikuti daripada sektor yang Anda ambil. Kan sektornya ada 5 tuh. Manufaktur, fishing, shipbuilding, service 1, dan service 2. Seperti itu ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah dinyatakan lulus skill test juga, otomatis teman-teman bakal mendapatkan yang namanya adalah sertifikat kelulusan hasil ujian IPS topik. Nah, setelah Anda dapat sertifikat itu, Anda dilanjutkan yakni mengurus dokumen untuk sending. Dokumennya apa aja, Sam? Kita bahas lebih lanjut saat teman-teman sudah bergabung di kelas online kita. Seperti itu ya, mulai dari nanti ada KTP, paspor, MCU, dan lain sebagainya. Banyak, teman-teman. Kemudian Anda melakukan sending data. Sending itu apa? Sending adalah pengiriman dokumen pribadi Anda, ya, dokumen data diri Anda ke HRD Korea untuk bisa Anda masuk ke roster. Roster adalah ruang pencari kerja. Di situ ya.
Kalau Anda sudah masuk ke roster, sudah sending data, sudah masuk roster, berarti Anda bersiap menerima atau sudah siap mendapatkan yang namanya adalah SLC. Kapan kita dapat SLC-nya itu tidak bisa diprediksi. Artinya kembali lagi ke rezeki ya. Karena tidak ada yang bisa menginterpretasi supaya saya bisa dapat SLC gitu. Nggak bisa ya, Robin. Karena itu sepenuhnya adalah kewenangan daripada hak si user, pengguna. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan di sini bahwasanya adalah kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan SLC, ya, SLC itu diterbitkan setiap 3 bulan sekali, seingat saya teman-teman. Kadang ada yang 2 bulan setengah, ada yang 3 bulan. Periodenya ya, itu nanti akan menerbitkan SLC, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah dapat SLC, Anda wajib mengikuti yang namanya prelim training. Prelim itu apa kegiatannya? Prelim adalah persiapan sebelum teman-teman melakukan pemberangkatan ke Korea. Artinya adalah kayak pemantapan lah ya bahasanya. Diajari tentang bahasa, kemudian diajari tentang budaya, kemudian diajari juga tentang yang namanya adalah pembahasan kontrak kerja yang Anda dapat. Ya, jadi nanti Anda bakalan dijelasin kontrak kerja Anda tuh seperti apa. Anda tuh dapat upahnya berapa. Kemudian Anda itu atasannya siapa. Seperti itu. Oke? Jadi dijelasin tuh saat prelim. Nah, nanti juga di prelim Anda akan dilakukan yang namanya adalah apply visa. Oke? Kemudian setelah itu Anda akan pulang ke rumah, kemudian ditunggu sekitar 1 sampai 2 bulan baru Anda akan mendapatkan yang namanya adalah jadwal terbang ke Korea. Oke? Jadi flow prosesnya kurang lebih seperti itu. Kalau saya jelasin mungkin cepat cuma 5 menit ya. Ya, 3 sampai 5 menit lah. Tapi untuk aktual prosesnya lama banget, teman-teman. Ke Korea itu untuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau Anda pengen buru-buru berangkat, ya mohon maaf ya, Korea itu bukan tempat untuk orang-orang yang pengen buru-buru berangkat. Minimal, saya coba sampaikan dari sini ya, mungkin tadi sudah di spill di awal bahwasanya minimal itu 1 tahun, itu paling cepat dan paling beruntung. 1 tahun Anda baru bisa berangkat ke Korea. Itu pun kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, lebih dari 1 tahun. Rata-rata lebih dari 1 tahun ya, Robun. Ya, kenapa? Apalagi yang cewek ya. Saya bukan menakut-nakuti bahwasanya memang aktualnya untuk yang cewek rata-rata lebih dari 1 tahun mereka baru mendapatkan SLC. Bahkan ada yang 2 tahun. Ya, 2 tahun nggak dapat ikut ujian lagi pun ada ya, Robun. Salah satunya teman saya itu ada. Ya, sekitar 3 tahun. Ya, jadi 2 tahun habis sertifikat habis ya. Dia nggak dapat, kemudian ujian lagi tahun berikutnya baru dapat seperti itu. Ya, jadi harus sabar. Oke, kita coba next slide ya. Nah, sini ada kelebihan program G2G Korea. Untuk kelebihannya ada 4 kurang lebih, teman-teman. Yang pertama adalah adanya jaminan penempatan dan perlindungan. Kontrak kerjanya jelas ya, Robun. Kemudian adanya asuransi keselamatan kerja. Ada Sange Bohom, Sanje Bohom, kemudian ada lagi asuransi kesehatan Gonggang Bohom dan asuransi pensiun Kukmin. Ya. Nilai daripada kita kembali. Nah, ini untuk asuransi ini hitungannya kayak nabung ya, teman-teman. Jadi Anda nanti saat bekerja di sana setiap bulan itu dari upah Anda dipotong untuk pembayaran asuransi. Oke. Nah, dari situ setelah misalkan nanti teman-teman ya kita harapannya kan selama kontrak itu, selama kita kerja di sana tidak terjadi kecelakaan. Ya. Maka saat Anda nanti pulang, uang asuransi yang sudah dibayarkan itu akan dikembalikan ke rekening Anda. Ya, hitungannya nanti akan menjadi tabungan lah bahasanya, tabungan ya. Seperti itu. Nanti nilainya banyak ya, Robun. Ratusan juta biasanya. Ya, jadi rata-rata PMI Korea yang pulang itu dapat uang asuransi yang sudah mereka iuran tiap bulan, preminya itu ya. Itu dapatnya ratusan. Jadi di 200, 250, bahkan lebih dari itu ya, Robun. Banyak ya dari tabungan asuransi aja. Kemudian nomor 2 adalah kontrak kerja selama 3 tahun. Ini kontrak kerja awal biasanya 3 sampai 2 tahun. 2 sampai 3 tahun, sorry ya, balik ya, Robun. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu kontrak kerja awal di SLC. Kemudian nanti bisa diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Jadi maksimal untuk periode awal itu adalah 4 tahun 10 bulan seperti itu. Oke. Kemudian gaji per bulan minimal 2.060.584 atau kalau dirupiahkan ya, kita kan paling senang mengenai gaji ya. Kalau dirupiahkan sekitar 24 juta ya, Robun. Per 2024. Nanti 2025 insya Allah UMR-nya naik ya. Jadi sudah diputuskan bahwa UMR-nya naik tahun 2025 sekitar 25 juta. Gaji pokok ya, itu adalah gaji pokoknya seperti itu. Kemudian poin nomor 4 adalah menambah wawasan, ilmu pengetahuan budaya dan teknologi maupun jaringan persahabatan. Saya rasa poin nomor 4 umum ya. Jadi Anda bisa mendapatkan tersebut karena Anda stay di Korea seperti jadi bisa nonton K-pop, bisa jalan-jalan, bisa
mendaki gunung, dan lain sebagainya. Itu umum ya. Kemudian kita coba next slide, teman-teman. Nah, sini ada persyaratan pendaftaran program G2G Korea. Buat teman-teman yang merasa pengen ikut program G2G ya, Anda silahkan introspeksi diri. Apakah kriteria berikut ini sudah sesuai dengan Anda atau enggak? Kalau dirasa tidak sesuai ya mohon maaf, berarti teman-teman belum sesuai dengan kualifikasi dan belum bisa ikut untuk proses G2G Korea. Nomor 1, usia minimal 18 tahun. Jadi buat Anda yang ini untuk daftar ujian ya. Kalau untuk belajar umur 17 masih boleh ya, Robun. Tapi nanti ikut ujiannya saat umurnya 18 tahun, seperti itu. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 39 tahun saat pendaftaran dibuka. Jadi kalau umur Anda sekarang sudah 39, ya mohon maaf berarti belum bisa ya, karena itu udah expire bahasanya ya. Sudah ketuaan lah bahasanya seperti, jadi belum bisa join. Seperti itu. Kemudian nomor 2, pendidikan minimal SMP atau sederajat ya, tetapi diutamakan yaitu SMA, SMK dan S1. Oke, minimalnya SMP ya. Jadi SMP pun boleh kok untuk mendaftar. Nomor 3, KTP yang masih berlaku. Jadi wajib punya KTP ya. Nomor 4, tidak pernah dideportasi, legal stay di Korea Selatan. Saya rasa belum ya, teman-teman. Kemudian nomor 5, tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dihukum atau dipenjara, dibuktikan dengan SKCK Polda. Ya, jadi nanti Anda membuat SKCK Polda saat mendapatkan SLC. Nomor 6, tidak sedang dicekal ke luar negeri. Ini biasanya buat buronan ya. Nomor 7, kondisi kesehatan optimal dan terbebas dari penyakit TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin. Tambahannya poin nomor 7 adalah tidak buta warna. Ya, jadi untuk ke Korea itu wajib tidak buta warna. Nanti sebelum kelas dimulai di Korea Mandiri akan melakukan yang namanya tes buta warna secara online. Kami akan berikan link khusus untuk Anda kerjakan. Link tes buta warna ya. Jadi bagi Anda yang nanti jawabannya itu salah-salah, jadi jangan ngawur jawabnya ya, teman. Kami tidak akan menerima untuk siswa yang buta warna ya. Jadi sayang di waktunya ya, kasihan. Nanti Anda sudah sudah berjuang, sudah ikut ini, ikut itu ya, udah belajar, ternyata Anda buta warna seperti itu. Kan nanti malah tidak bisa melanjutkan ya, Rubun. Sayang ya. Jadi kita cut di awal saja seperti itu. Kita next slide ya, Rubun. Nah, ini ada dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ujian bahasa Korea. Jadi buat teman-teman yang nanti berminat untuk ikut ujian IPS topik ya, wajib menyiapkan dokumen berikut. Yang pertama KTP, kartu keluarga, akte buku tabungan atas nama pribadi. Per tahun 2024 wajib buku tabungannya adalah BNI. Ya, jadi wajib pakai rekening BNI. Kemudian ijazah SMP atau SMA atau S1 boleh ya Rebun dilampirkan, jadi ijazah terakhir. Poin adalah surat keterangan tidak buta warna dari puskesmas. Ini kemarin itu kayaknya enggak deh ya. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak seingat saya. Tahun saya masih pakai 2023 teman-teman. Tahun 2024 kayaknya udah enggak deh. Kemudian pas foto background putih, ini nanti detailnya kita coba jelasin ya mengenai ukurannya, kemudian aturannya seperti apa untuk fotonya seperti itu. Kemudian bukti bayar kode billing BNI senilai $28. Jadi untuk daftar ujian IPS topik biayanya itu $28 atau sekitar 450.000 dibayarkan ke BP2MI ya melalui kode billing itu. Jadi bukan ke kita ya, kita di sini hanya mengajari lah mengajari teman-teman dan mengarahkan mengenai flow prosesnya seperti itu. Nah, jadi kalau Anda yang minta ujian IPS topik 2 juta atau 3 juta, saya rasa itu banyak bullshitnya ya, banyak ininya, scamnya seperti itu ya, Bun. Oke, jadi semua dokumennya nanti Anda scan. Ya, kita coba ke scan itu pakainya adalah mesin printer ya. Jadi bukan di foto, kemudian nanti Anda pakai aplikasi, itu bukan. Tapi pakainya adalah mesin printer. Itu scan yang paling bagus tuh seperti itu, pakai mesin printer. Ya gitu ya. Kita coba next slide ya, Robun. Nah, ini ya. Jadi ada 5 sektor yang dibuka oleh HRD oleh BP2MI, sorry ya, oleh BP2MI dan bekerjasama dengan HRD Korea. Yang pertama adalah sektor manufaktur. Manufaktur itu apa, Sam? Manufaktur adalah pabrik umum. Bisa itu pabrik logam, pabrik otomotif, kemudian pabrik benang, pabrik tekstil, makanan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya manufaktur ya pabrik umum. Oke? Ini yang paling banyak kuotanya, kemudian yang paling banyak peminatnya, yang KKM-nya paling tinggi. Seperti tahun saya 2023 masih 80 KKM-nya. Oke? Kalau tahun sekarang 2024 KKM-nya 92,5. Jadi teman-teman harus ekstra belajarnya. Kalau misalkan mau ngambil sektor manufaktur. Ini sektor favorit ya, karena memang peluangnya juga lebih besar buat dapetin kontrak kerja seperti itu. Oke? Jadi sektor 1 adalah manufaktur.
Sektor 2 adalah fishing. Jadi buat teman-teman yang nanti sudah terbiasa melaut dan lain sebagainya, ya Anda tidak mau terlalu pusing belajar, oke, Anda boleh ikut kelas di Korea Mandiri sebulan aja. Nanti saya jamin Anda bisa mengerjakan soal-soal IPS topik. Kalau untuk nilainya gede misalkan, ya kita nggak bisa jamin. Karena untuk fishing itu nilai KKM-nya tidak besar ya. Artinya yang penting teman-teman bisa mengerjakan dan paham aja lah seperti itu. Ini yang fishing ya teman-teman. Kerjanya bisa ditambak, bisa. Kalau ini yang digambar adalah penangkapan ikan, lebih ke fishingnya. Ada lagi yang ditambak ya Robun. Jadi tambak tuh dia hanya budidaya bahasanya seperti itu. Oke, kita coba next slide. Sektor ketiga adalah shipbuilding. Ini juga kategorinya dia masih manufaktur ya Robun. Jadi dia masih manufaktur, cuman dia khusus di pembangunan kapal. Jadi dia khusus di pembangunan kapal. Untuk pertanyaan nanti di akhir sesi ya Robun. Seperti itu. Ini shipbuilding ada di Hyundai, ada di Samsung, ya, dan di vendor-vendornya juga. Misalkan dia vendornya buatin spare part untuk industri kapal ini seperti itu. Shipbuilding ya yang ketiga. Kemudian ada lagi service 1. Service 1 biasanya lebih ke pengantaran jasa ya Rebun ya. Ada pengantar, saya agak lupa detailnya apa aja subjobnya gitu ya. Seingat saya ada yang pengantaran seperti ini. Kemudian di service yang kelima ya, sektor kelima adalah service 2 terakhir. Service 2 itu detailnya adalah yang pertama di resto. Jadi Anda bisa bekerja di resto atau bisa bekerja di hotel. Yang sekarang ini sedang skill test ya, service 2 ya, Robun. Sama shipbuilding seperti itu. Oke. Jadi 5 sektor tadi ya, ada manufaktur, kemudian ada lagi fishing, shipbuilding, service 1 dan service 2. Ini Anda bisa mendaftar itu, pilih salah satu lah, Bas. Mau sektor apa seperti itu. Jadi nanti Anda bisa dipilih saat mendaftar. Jadi saat pendaftaran itu hanya boleh pilih satu sektor. Tidak boleh pilih dua ya, nggak boleh teman-teman. Kayak gitu ya Rabun untuk sektornya ya, sektor yang dibuka. Kemudian kita coba lanjut. Anda pengen bekerja ke Korea tapi bingung mulai dari mana? Jawabannya sudah jelas ya. Mulai dari belajar bahasa Korea. Oke. Jadi teman-teman wajib belajar bahasa Korea untuk bisa bekerja ke sana. Ya, untuk mengikuti ujian IPS topik. Untuk belajar bahasa Korea ada dua jalan. Yang pertama, Anda bisa lewat LPK. Mungkin Anda pernah tanya-tanya di LPK itu berapa sih biayanya untuk belajar ya dan lain sebagainya. Kalau di kita sih daerah sini sekitar 4 sampai 5 juta ya, teman-teman, untuk belajar ya, biaya belajarnya aja. Kalau di Korea Mandiri, kita itu jalurnya adalah jalur mandiri. Ya, jadi kita sampaikan di pamflet itu biaya pendidikan di kita gratis. Oke, kami tidak memungut biaya pendidikan, tapi nanti ada bahasanya adalah iuran kelas seperti itu. Ya, sama buku. Kita nggak bisa ngasih buku gratis ya, Robun ya. Karena kita nggak dapat supply dari pemerintah seperti itu. Artinya ya, ayolah teman-teman, modalnya hanya itu saja sih, sebetulnya cuma buku sama iuran kelas aja, udah itu doang ya. Nanti kita ajari sepenuh hati lah. Kita bantu Anda, kita arahkan Anda seperti itu. Jadi, untuk hari ini kita penjelasan jalur mandiri ya. Jadi bukan jalur LPK. Untuk LPK ya Anda boleh tanya langsung ke LPK-LPK-nya. Berapa itu LPK terdekat ya Robun? Silakan tanyakan berapa biayanya. Anda boleh konvers dan lain sebagainya. Kalau kita untuk hari ini pembahasannya adalah jalur mandiri. Oke? Jadi buat teman-teman yang pengen ke Korea lewat jalur mandiri ya, disinilah kita hadir untuk memberi solusi kepada Anda. Oke, kita next slide. Nah, di tengah mahalnya biaya pendidikan LPK, kemudian Korea Mandiri hadir memberi solusi. Jadi kami hadir memberi solusi. Yang pertama adalah kami adalah solusi bagi CPMI yang ingin bekerja ke Korea Selatan, skema penempatan G2G tetapi terkendala dalam biaya belajar. Nah, jadi buat Anda yang merasa, oh saya budgetnya nggak cukup nih kalau misalnya ngikut di lembaga pelatihan, ya kami hadir di sini untuk memberi solusi. Dua adalah Korea Mandiri memberikan pelatihan bahasa Korea 3 bulan secara gratis, baik itu kelas online dan offline. Kalau kemarin ada offline ya, kalau sekarang full online teman-teman. Kemudian untuk syarat mengikuti kelas bahasa di Korea Mandiri baik online ataupun offline adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersedia iuran kelas bulanan ya. Jadi di kita ada yang namanya iuran kelas ya Rebun. Tidak ada biaya pendidikan tapi ada iuran kelas. Kalau misalnya nanti keberatan dengan iuran kelas ya jangan. Bahasanya kita juga tidak memaksa ya Rebun. Seperti itu ya. Dipakai buat apa uang iurannya? Yang pertama adalah untuk fee tim pengajar. Ya kan kita di sini ada yang ngajar ya Robun. Masa dia ngajar nggak dikasih upah, kan kasihan ya Robun. Kayak gitu ya. Jadi fee untuk tim pengajar, tunjangan wifi. Ya mereka juga kan karena ngajarnya online otomatis wajib punya yang namanya internet. Kemudian konsumsi.
ya, untuk mereka makan dan lain sebagainya. Kemudian operasional di Korea Mandiri seperti itu. Jadi ini detailnya. Nilainya berapa nanti dibahas di bawah ada teman-teman. Nggak banyak seriusan, nilainya dikit banget. Kemudian poin nomor 2, bersedia untuk membeli buku materi kelas dasar. Jadi karena kita kan kelas dasar nih ya, kita sudah nyusun buku teman-teman. Kita sudah susunkan buku ini yang akan kita pelajari dari awal ya. Untuk yang pemula nih teman-teman, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus punya bukunya. Tapi kalau misalkan pengen ikut kelasnya aja, ya berarti Anda harus siap buat nulis. Tapi di buku itu nanti ada latihan-latihannya ya Rebun. Banyak latihan soalnya di buku-buku yang sudah kita susun ya. Itu banyak latihan soalnya. Berikut dengan materinya juga seperti itu ya. Jadi ya harapannya teman-teman ayolah kita harus coba untuk modal di awal lah bahasanya seperti itu. Atau bukunya juga hak milik ya. Artinya Anda boleh turunkan ke adanya, ke saudaranya dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kemudian nomor 3, konsisten belajar selama 30 jam. Diusahakan teman-teman hadir secara konsisten. Ya, setiap hari ya. Jadi belajarnya Senin sampai Jumat, teman-teman. Jam 19.30 sampai 21.30 itu seperti tadi ya, saya kirimkan link Google Meet di grupnya khusus. Nanti Anda bisa belajar di situ, bisa tanya jawab langsung dengan Samnya. Jadi Samnya jelasin, nanti Anda bisa nanya jawab langsung. Kayak gitu. Jika ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan saat ada Samnya. Seperti itu. Jadi diusahakan bisa konsisten hadir untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian terakhir ada dana talang jika sudah mendapat jadwal terbang. Ini buat teman-teman yang udah dapat jadwal terbang bisa minta bantuan ya. Nanti kita bantu ya Robun untuk dana talang. Tapi kalau di kita ya ada jaminannya ya. Di bank pun kalau di bank kayaknya enggak deh. Pakai kur PMI itu kayaknya enggak deh. Seperti itu. Ya kalau misalnya domisilinya jauh ya jangan lah. Misal kejauhan kan kasihan ya. Harus ke sini dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini kita coba bahas lebih lanjut ya Robun. Nah, saat ini kami sedang membuka kelas online untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah jago ya, sudah bisa sudah membahas textbook dan lain sebagainya, ya berarti ini bukan kelas Anda ya Robun. Karena ini untuk pemula yang benar-benar dari Hangul. Ya, kita ajarin Anda dari Hangul ya Robun. Kita startnya dari nol ya. Bukan yang sudah bisa ya nggak apa-apa kalau mau join ya silakan. Tapi kalau merasa oh saya sudah bisa ya udah jangan ya Robun. Jangan dipaksakan seperti itu. Sini untuk pemula tuh banyak ya. Ada sekitar tiga bab kayaknya ya Robun. Nah, dari Hangul itu kan banyak tuh mulai dari hurufnya, aturan baca dan lain sebagainya. Kemudian nanti ke angka ya. Kemudian nanti terakhir itu di pembentukan kalimat. Itu yang paling panjang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk kelasnya dimulai Senin sampai Jumat. Jam 19.30, 21.30 kita mulai kelas di 2 Desember. Jadi pekan depan. Masih ada 1 minggu ya untuk pendaftaran dan nge-share informasi dan sebagainya ya. Nah, nanti kita mulai di tanggal 2 Desember. Jadi pekan depan hari Senin. Seperti itu. Baik Google Meet seperti tadi ya. Ada link Google Meet di grupnya. Seperti itu ya Robun. Kemudian di sini detail jalur mandiri ya. Jadi untuk kelas pemula detailnya ini. Yang pertama adalah di bulan ke-1, bulan pertama di Desember nanti. Itu teman-teman wajib iuran kelas ya. Iuran kelas di bulan pertama sejumlah 150.000 untuk 4 minggu belajar. Belajarnya itu seminggu 5 hari. Ya, sehari 2 jam seperti itu. Silakan Anda hitung sendiri ya. Nanti kalau misalnya masih keberatan ya nggak apa-apa. Nah, ini detailnya digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, transport, fee, dan tunjangan wifi atau kuota atau internet ya si pemateri seperti itu. Oke, dan operasional di Korea Mandiri. Kemudian dilanjutkan buku materi kelas dasar. Jadi ada buku materi kelas dasar khusus untuk pemula ya Robun. Seharga 100.000 ini sudah berikut ongkos kirim ya Robun. Jadi kita berikan itu free ongkir ya. Jadi udah kita kirim aja lah 100.000 tuh udah buat Anda silakan terima beres seperti itu. Ya, jadi totalnya itu ya sekitar 250.000 untuk di bulan pertama. Kemudian sini tidak ada uang terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya nanti Anda misalkan terbang nih ke Korea, Anda berkat belajar dari Korea Mandiri gitu kan. Ya, kita tidak minta uang terima kasih, tapi kalau misalkan Anda merasa terbantu, kemudian ingin berdonasi setelah gajian ya, di sana di Korea ya silahkan kami terbuka untuk itu. Sejauh ini Korea Mandiri sudah, kan yang daftar ujian itu ada 40 ya kemarin, di sektor manufaktur gelombang 1 dan 2. Yang lulus hanya 10 teman-teman. Karena KKM-nya tinggi ya, dari 92,5 itu. Jadi yang nyampe benar-benar lulus itu hanya 10 orang. Ya kategorinya bagus lah, karena
beberapa di lembaga itu mereka yang daftar ujian 100, yang lulus hanya 10 gitu loh. Kan ya mereka hanya lebih mementingkan quantity gitu ya. Quantity dalam hal siswa yang banyak seperti itu. Tapi kan dari segi kelulusannya ya sedikit seperti itu. Karena manufaktur tahun ini KKM-nya tinggi banget ya. Jadi kita juga agak shock ya. Jadi siswa yang dapat 90 sebenarnya udah seneng tadinya. Ternyata kan KKM-nya 925. Seperti itu ya teman-teman. Jadi total biayanya hanya 250 untuk bulan pertama. Bulan kedua berapa saya? Bulan kedua itu nanti Anda masuk ke IPS Topik textbook ya. Masuk pembahasan IPS Topik textbook. Kalau Anda sudah punya bukunya ya tidak perlu beli buku. Seperti itu. Jadi cukup iuran kelas aja di bulan kedua, bulan ketiga seperti itu. Tapi kalau belum punya bukunya, apalagi untuk yang textbook, ya wajib ya. Wajib seperti itu. Nanti kita sediakan juga. Seperti itu ya teman-teman. Sementara untuk bulan pertama di kelas pemula ya kurang lebih 150 untuk iuran kelas selama 4 minggu belajar dengan SEM ya. Senin sampai Jumat belajarnya ya walaupun jadi Sabtu Minggu ada rest istirahat. Kemudian bukunya senilai 100.000, ya totalnya adalah 250.000 seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Sini ada buku materi kelas dasar, ini desainnya seperti ini ya, buku materi kelas dasar. Nanti tentatif sih untuk covernya ya. Kalau misalkan waktunya mepet ya kita ini kan nyetaknya harus maspro teman-teman. Ya. Kemudian size buku A4 beratnya sekitar nggak nyampe sekilo sih, mungkin sekitar 7 on lah ya. Kemudian totalnya itu sekitar 60 apa 65 ya, saya agak lupa teman-teman. Kemudian materinya dari Hangul, aturan baca, angka, jam, tata bahasa. Nah, untuk harganya 100.000 ya, seperti ini. Ini udah berikut ongkos kirim, kita kirimkan ke alamat Anda. Oke, untuk habis ya di sini untuk materinya. Oke, jika materinya sudah habis ya berarti kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya satu-satu ya. Ini ada yang angkat tangan ya. Silakan Anda boleh angkat tangan nanti saya coba sampaikan. Yang angkat tangan dari siapa nih? Sulastri ya, Kak Sulastri dulu deh, paling atas. Kak Sulastri angkat tangan, mau nanya? Oke, Kak Fuja dulu ya. Kak Fuja Maria silakan. Ini Sam, ada kelas weekend nggak? Sabtu Minggu ya. Ya, aku Sabtu Minggu. aku orang Randegan. Aku kerjanya di Megasari. Tahu kan Megasari? Oh iya iya. Iya, katanya Sam orang Kersana. Mungkin deket. Aku mau belajarnya jadi liburnya tuh cuma Sabtu Minggu doang. Soalnya kerjanya sekarang sampai jam 8. Oh, oke 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 oke. Kebetulan untuk sekarang sih kita belum buka kelas weekend ya karena capek sih. Jadi kita juga pengen rest itu dari Sabtu Minggu. Iya, jadi sejauh ini ya sebenarnya dulu pernah jadi weekend full ya teman-teman. Sebenarnya sampai Jumat terus nanti weekendnya ada lagi kelas. Untuk sementara sih kita belum belum buka untuk kelas weekend ya Kak Fuja. Tapi ya kalau malam belum bisa ya berarti Kak Fuja. Belum, soalnya kalau pulang tuh jam 8, jam 9 Oh, oke sekarang. oke oke. Berarti kemalaman sih ya. Agak-agak sulit Iya. sebetulnya. Tapi nanti mungkin solusinya ya saya private paling ya. Kalau private Iya, nggak apa-apa, private. oh ya oke oke. Berarti nantilah kita obrolin lebih lanjut ya kalau misalnya private seperti itu. Karena posisinya ini ya agak sulit Bun. Oke, karena Mm. iya seperti tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita obrolin lebih lanjut di nomor WhatsApp itu aja ya Kak Puja. Iya, iya. Oke. Cuma Sabtu juga kadang-kadang berangkat, jadi Iya, nggak kalau gitu. private bisa ini sih, nyesuaiin jadwal liburnya Kak Puja gitu. Hmm, Oke, Kayak gitu ya. Oke. ya. Next, kita ke siapa nih? Oke, Mas Laris ya. Silakan Mas Laris. Laris Store siapa ini? Silakan. Ya saya Pak. Silakan. Halo. Ya. Ya saya mau bertanya Pak. Untuk buku itu yang bab 1 sampai 60 atau yang dari Hangul Pak? Nah, itu yang bab 1 sampai 60 itu namanya adalah buku IPS Topik. Kalau Iya. untuk yang kelas dasar itu kan dari ini ya namanya buku materi kelas dasar. Buku ini kita buat, Mas. Jadi materinya urut gitu loh sesuai dengan yang bakalan kita sampaikan seperti itu. Jadi kayaknya tidak dijual secara ini deh. Ya karena kita jual ya cuma ke siswa aja sih. Cuma ke siswa aja, nggak dijual secara umum gitu loh. Kayak gitu. Oh, oh Mm-mm. iya. Makasih ya Sam. Oke. Silakan ada lagi? Silakan dinyalakan audionya. Yang mau bertanya boleh.
Ya, selamat malam, Sam. Ya, silakan. Sam, untuk buku itu harus cetakan apa kita bisa itu apa File ya. PDF-nya? Masnya di Jepang ya? Enggak, saya di Bekasi sih. Oh, di Bekasi. Kalau Oh, di masih Indonesia itu saya kirimkan buku hard copy, artinya bentuk buku, Mas. Kalau lewat PDF bisa nggak? Untuk biaya tetap bayar, cuman bisa dikurangin nggak? Hmm, kita buku ini tuh nggak di-share secara ini ya. Kalau yang materi apa namanya, yang pemula ini kita kan nyusun ya Mas. Jadi kalau Ya. nyusun itu kita nggak ngasih file gitu loh. Jadi kita ngasihnya berupa hard copy seperti itu. Hmm. Gimana? Oh, Nggak apa-apa ya? Karena nggak apa-apa sih. rata-rata siswanya pakainya hard copy sih karena buat dicoret-coret ya Mas. Kan di situ nanti isinya buat dicoret-coret, buat di latihan lah Masnya seperti itu. Kayak Iya, gitu nggak ya. apa-apa. Cuma Oke. tanya, Sam. Makasih ya, Sam. Ya. Mas Ini aku Tafrikan. Oh, Mas Tafrikan dulu ya, silakan. Mas Tafrikan. Silakan yang mau bertanya lagi. Halo Sam, Ya, silakan. ya mau nanya apa nanti untuk belajar online di sini itu diberikan buku kosakata. Terus kalau emang diberikan buku kosakata itu apa ada target untuk ngapalin kosakata per hari gitu nggak Sam? Oke, kita coba bantu jawab ya. Jadi untuk buku kosakata itu nanti melekat jadi sepaket dengan buku textbook IPS topik. Ya, kalau misalnya nanti teman-teman di bulan kedua teman-teman, ya. Jadi di bulan kedua itu kan nanti Anda akan masuk naik levelnya nih ke IPS topik. Nah, di IPS topik itu ada yang namanya buku modul IPS topik dan buku kosakata. Kalau misalkan sudah punya buku modul IPS topik ya berarti tinggal lengkapin buku kosakatanya aja. Pergi kita juga ada kok. Nah, kalau misalkan Anda belinya buku modul IPS topik di bulan kedua dan ketiga, itu berikut dengan kosakatanya. Jadi sudah menyatu. Untuk target ya, sebenarnya kita nggak ngasih target, tapi kita ngasihnya adalah audio. Jadi kita udah nyiapin audio khusus kosakata untuk apa namanya? Untuk per bab. Jadi per bab itu ada audio per kosakata ya, kosakata per babnya. Jadi misalkan satu bab itu ada sekitar 100 kosakata. 100 kosakata itu nanti akan disampaikan lewat audio dan Anda wajib bisa menjawabnya. Nanti kita kirimin dulu ke Anda supaya Anda hafalin dulu sebelum kelas dimulai tuh. Nah, pas malam biasanya kita tanya cuma beberapa sih, tapi kan teman-teman nanyanya random ya, semnya seperti itu. Jadi targetnya sebenarnya nggak ditarget, cuman teman-teman dikasih kayak audio yang isinya adalah kosakata. Misalkan bab berapa? Bab 5 ya. Bab 3 sorry ya, bab 3 mengenai Gyosil Hangguko kelas bahasa Korea. Misalkan Cilpan. Nah, nanti kan di audio tuh panjang tuh, audionya mungkin 3 sampai 5 menit. Ya kan karena dia mengucapkan kosakata per bab kayak gitu loh. Nah, nanti saat tesnya di setelah pembahasan biasanya, pembahasan textbook nanti bakalan ngerjain ini ya, soal-soal reading dan listening, kemudian dilanjutkan sebelum keluar. Jadi sebelum ini kan masih mid nih kayak gini ya, kita kan sedang mid. Sebelum mid selesai atau sebelum Anda meninggalkan mid, itu biasanya ditanyain dulu, misalkan Gyosil itu apa? Kemudian Cilpan itu apa? Satu orang ya. Misalkan 10 sampai 20 pertanyaan itu kita tanyakan biasanya. Kalau Anda bisa menjawab semua, Anda boleh meninggalkan mid seperti itu. Cuman untuk persiapannya, kita berikan Anda audio daripada kosakata per bab tadi. Kayak gitu. Untuk Anda hafalin dulu di rumah. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya silakan Ya yang ya Agun. Sam, paham Sam. Terima Oke, kasih. sama-sama. Silakan. Yang lain? Ada lagi? Langsung dinyalakan saja audionya. Halo Sam, Ya, Kak Fitria silakan. saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, tadi kan di info kalau biayanya 1 bulan sekitar 250 ya. Itu ke bulan selanjutnya yang kedua, ketiga itu nambah atau tetap segitu Sam? Kalau sudah punya buku modul itu malah turun. Jadi hanya iuran kelas saja 150.000. Berarti selama 3 bulan kelas itu dapatnya buku yang 100.000 satu itu aja ya? Iya, kalau sudah punya modul IPS topik ya. Iya, terus yang kedua itu nanti kan misal udah selesai kelas 3 bulan gitu kan. Betul. Terus kita itu sebagai siswa ini diarahkan kan untuk kedepannya tuh kayak waktu mau tuh tes tuh nyiapin apa aja, terus Betul. sampai ke berangkat itu diarahin kan sama Betul.
Semnya. Betul, masih kita pandu kok. Yang penting jangan keluar grup aja. Oh iya Iya, jadi semua siswa kita yang sekarang aja nih yang udah dinyatakan lulus gitu kan. Kita pandu kok dari mereka daftar, kemudian mereka bikin akun Cisco, kemudian mereka nyiapin dokumen, kita arahin semua. Kita adakan meet khusus biasanya di hari Sabtu atau hari Jumat setelah ini ya, misalkan ada waktu luang khusus, misalkan di bab 40 kan kosong tuh. Bab 40 tidak kita bahas, teman-teman. Jadi itu digunakan untuk pembuatan akun Cisco, kemudian melengkapi dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi flow prosesnya masih kita pandu kok, teman. Biarpun Anda sudah selesai belajar selama 3 bulan ya. Tenang aja, kita nggak lepas tangan kok. Tidak usah khawatir ya, Robun. Ya, jadi kita tetap bantu sampai teman-teman nanti dinyatakan bisa lulus dan bisa kalau untuk ngecek dapat kontrak kerja apa enggak itu bisa mandiri ya lewat akun Cisco, nanti kita ajarin cara akun Cisco, akun VSCO KR nanti. Seperti itu Kak Fitria. Sama satu lagi Sam, skill testnya itu nanti juga diajarin. Untuk skill test nanti kan teman-teman ngambil sesuai dengan sektornya ya. Ya kalau misalnya manufaktur kita arahkan ngambil sektornya itu ke ini ya, pengukuran. Karena pengukuran itu alatnya murah dan latihannya juga menurut saya gampang ya. Kalau untuk latihan skill test kayak misalkan interview dan lain sebagainya, nanti kita siapin audio pertanyaan. Jadi kita punya audio pertanyaan, teman-teman. Anda tinggal hafalin ini jawabannya apa. Kayak gitu. Oke ya. Oke, makasih ya Sam. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan. Ada lagi? Saya mau nanya dong. Oke, Kak Undri dulu ya. Silakan Kak Undriani. Kalau misalkan cewek ngambil sektor phishing kayaknya aman atau enggak? Terus biaya sektor phishingnya berapa, buat BST-nya gitu berapa? Soalnya kadang beda-beda. Iya, betul. Jadi untuk yang phishing itu kan mahalnya di pembuatan BST dan BNSP ya, masing-masing. Rata-rata sih di angka 2,5 juta sampai 3,5 juta. Kalau di daerah kita di Tegal biasanya. Itu pembuatan ya di 27 apa 3 juta lebih gitu loh. Agak mahal sih. Itu untuk dokumen BST. Kemudian kalau cewek peluangnya gimana kalau di phishing? Ya sebenarnya semuanya cewek cowok peluangnya sama aja. Cuman ya mungkin kalau cewek agak sedikit ya. Presentasinya beda lah bahasanya seperti itu. Cuman boleh-boleh aja sih kalau misalkan nanti ngambilnya di phishing, biasanya nanti dapetnya di industri kayak packing ikan ya. Jadi kayak yang di daratnya gitu loh. Atau mungkin pas di tambaknya mungkin bisa aja seperti itu. Artinya ya boleh-boleh aja karena kan di situ tidak harus cowok aja gitu. Enggak ya, karena kan yang ngebuka, jadi HRDK itu membukanya adalah cewek cowok boleh daftar seperti itu. Jadi Berarti peluangnya boleh ya, sama Sam? aja sebetulnya. Tapi bagusnya sih ke manufaktur sih Kak Undri kayak gitu. Atau di Iya. shipbuilding lah. Shipbuilding rata-rata berangkat loh yang cewek. Serius. Jadi yang cewek join di shipbuilding. Shipbuilding itu kan sama kayak manufaktur. Biasanya cewek tuh kerjanya ngecat, kalau nggak ngecat ngegerinda. Itu rata-rata yang kemarin ikut ujian 2023 itu berangkat. Seriusan, saya nggak bohong. Jadi peluangnya mungkin lebih besar ya untuk yang di shipbuilding seperti itu. Mas Tafrikan, silakan. Makasih, Sam. Ya. Silakan Mas Tafrikan. Iya. Apa namanya? Kalau buku yang PDF itu ada kan, Sam? Masnya domisili mana? Iya, ini aku lagi di Jepang soalnya. Jadi Mas Tafrikan yang di Jepang ya. Kalau Iya. domisilinya luar negeri, kita boleh nanti kita share untuk PDF-nya. Nanti Mas bisa ngeprint sendiri di sana ya. Oke, siap. Oke, kurang lebih seperti itu Mas Afrikan. Jadi kemarin juga gelombang 3 itu dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, ada yang ikut join. Malaysia juga ada ya, Ruben. Jadi mereka kerja di sana. Ya, terus kita ya karena pengen join kelas itu kan, kelas online, katanya buat ya belajar dulu lah katanya. Jadi setelah dari sono pengen ikut ujian di Indonesia katanya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, nanti bukunya kita kirimkan secara filenya karena kan domisilinya jauh. Tapi kalau yang Indonesia ya wajib kita berikan hard copy ya, Rob. Karena bukunya itu dapat nyusun. Jadi bukan dapat file gratisan dari apa? Mungkin dari grup-grup ini ya. Iya. Kita nyusun ya, Robun ya. Makanya untuk file itu kan bahasanya kalau kita buat sendiri itu kan nilainya beda ya. Jadi kayak nilai apa sih? Nilai kebanggaan terhadap ini tuh kayak
sayang banget kalau kita bagiin secara ini gitu loh. Ya gitu ya. Oke, Iya, iya, perhatikan Sam. seperti itu. Iya. Silakan kalau ada lagi ya Robun. 2 menit lagi untuk sesi pertanyaan, silakan. Ada lagi? Tidak perlu malu-malu. Bu bukunya Ada, Sam. Oke, Kak Fuja dulu ya sebentar. Gimana Kak Fuja? bukunya punya teman di LPK, bekas teman di LPK, boleh nggak? Kayaknya LPK-nya beda deh sama Korea Mandiri. Oh beda. Ya udah Iya. kalau beda. Kalau buku modul mungkin boleh karena sama dari Korea. Enggak, Ya. kalau buku modulnya mah dari online, dari PS Topik. Ya, kalau Boleh untuk kan pakai materi yang kelas dari online? dasar kita karena nyusun sendiri Kak Fuja ya. Jadi agak riskan sih sebetulnya kalau misalkan beda-beda gitu loh. Biar bareng lah ya. Biar bareng, biar serempak kan gitu. Karani, silakan Karani. Ya, halo Sam. Ya, loh. Ya, mau nanya Sam, kalau untuk yang cewek tuh kalau kita milih seat building itu dia minimal nilainya berapa ya Sam sekarang? Shipbuilding itu KKM-nya sama dengan 2023. Seingat saya itu 67,5. Jadi kalau ada berapa? Kalau ada 40 soal, teman-teman itu wajib bener berarti berapa ya? 20 itu 50, 62,5, 24 berarti 28. Berarti betul 27 dari 40 soal ya. Oh, Sedikit oke kok. Sam. 67,5 ya. Sedikit Oh, sedikit. 67. 67,5. Mirip-mirip phishing ya berarti Sam ya? Ya, agak mirip phishing. Phishing itu kecil jadi phishing 40 berapa ya? Jauh lah. Berarti bisa lah Sam ya kalau cewek ke seat building. Sebenarnya cewek kemana aja bisa Kak nih. Cuman untuk peluang kan kalau di manufaktur itu agak lama ya. Biasanya 2 tahun, setahun setengah baru dapet. Kalau yang di shipbuilding itu cenderung cepat teman-teman. Saya nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena sedikit. Jadi cewek yang ngambil shipbuilding itu sedikit kemarin. Jadi hanya kayaknya belasan deh. Dari belasan itu berangkat, seingat saya kayaknya berangkat itu hampir semua deh cewek itu. Ya, jadi presentasinya lumayan tinggi ya. Kemudian ada sektor service tapi kan belum lulus nih. Jadi kita belum tahu apakah pergerakannya bagus apa enggak seperti itu. Oke, kayak gitu ya Karani. Iya Sam, makasih Sam. Ada lagi silakan. 1 menit lagi. 1 pertanyaan. Terakhir. Tanya Sam. Ya, silakan. Kalau ke Shipbuilding itu wajib ada pengalaman sama sertifikat BNSP, Sam. Enggak. Jadi untuk shipbuilding bebas semuanya boleh daftar. Tapi kalau Anda punya sertifikat misalkan sektor pengelasan atau sektor piping joinery atau sektor elektrikal itu boleh dilampirkan untuk nilai plus. Ya. Karena shipbuilding itu kan banyak poinnya. Jadi Anda tidak punya. Kalau misalkan ya ini. Kalau misalkan nanti belum punya sertifikat ya Anda tidak perlu minder lah bahasanya, udah daftar aja nggak apa-apa karena untuk shipbuilding boleh kok tidak ada sertifikat. Seperti itu ya Robun. Oke, cukup jelas ya Mas Laris. Cukup. Oke, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ya yang baru gabung dan lain sebagainya, Anda ada pertanyaan, boleh DM ke nomor yang tadi. Kemudian bagi Anda yang berminat juga untuk join di kelas kita ya, Anda boleh langsung DM ke nomor yang tadi nge-share link ini ya, link Google Meet ini. Seperti nanti kita gabungkan ke grupnya khusus. Jadi grupnya khusus untuk kelas pemula gelombang 4 hitungannya ini. Seperti itu ya Robun. Itu saja dari kita. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf tadi di awal ada kesalahan teknis ya. Akhirul kalam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumal gumam semida. Anjongi gisya ya Robun. Silakan bisa meninggalkan. Waalaikumsalam Sam.